Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawati, NIM SK5190111 dari Prodi S1 Farmasi semester 4 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktik Formulasi dan Teknologi Sediaan Cair Semi Padat yang menjelaskan mengenai reformulasi suspensi doksisiklin. Ada 4 poin yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama, formulasi baku. 2. Alasan reformulasi. 3. Formulasi pengembangan. Dan yang terakhir, hasil dari reformulasi. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian dari suspensi terlebih dahulu. Suspensi merupakan sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali, dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan juga dituang. Dalam video ini akan dijelaskan bagaimana reformulasi sediaan suspensi yang didapat dari formula baku dengan menggunakan formulasi pengembangan. Formulasi ini diambil dari jurnal dengan judul Formulasi Suspensi Doksisilin menggunakan Suspending Agent Pulvis Gummi Arabici, Uji Stabilitas Fisik dan Daya Antibakteri pada tahun 2011. Pada formulasi yang telah dilakukan, yang paling stabil adalah pada formulasi 1 dengan kadar pKa 5%. Zat aktif yang digunakan pada formulasi ini adalah doksisiklin karena merupakan zat padat atau partikel padat yang tidak larut dalam air yang terdispersi ke dalam fase cair. Mengapa dilakukannya reformulasi? Karena pada pengujian viskositas terdapat data grafik yang rendah. 2. Pada pengujian ukuran partikel didapat partikel yang besar. 3. Pada pengujian antimikroba, formula mempunyai diameter yang besar. Dalam pengembangan formula ini menggunakan 2 literatur. Yang pertama dari jurnal, yang berjudul Uji Stabilitas Fisik dan Daya Antibakteri Suspensi Erythromycin dengan Suspending Agent Pulvis Gummi Arabici. Yang kedua dari skripsi yang berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Suspensi Asam Mefenamat dengan kombinasi Suspending Agent PGA dan NaCMC. Berikut ini merupakan formula baku dari literatur yang pertama. Dari formula pengembangan ini, bahan yang diganti adalah zat aktifnya, dari doksisiklin menjadi erythromycin. Pergantian ini karena doksisiklin dan erythromycin merupakan sama-sama sediaan atau bahan yang tidak larut air namun terdispersi pada zat cair, serta doksisiklin dan erythromycin sama-sama antibiotik dan memiliki spektrum yang luas dan juga daya serap dan daya hambat antibakterinya stabil dan juga baik. Digunakannya erythromycin karena ingin mengetahui efektivitas atau stabilitas penggunaan erythromycin pada sediaan suspensi. Karena zat aktifnya diganti, maka diperlukan perhitungan dosis untuk mengetahui banyaknya zat erythromycin yang dibutuhkan. Suspensi erythromycin yang akan dibuat sebanyak 60 ml. Penggunaan zat aktif erythromycin yang dibutuhkan sebanyak 2.400 mg. Perhatikan perhitungan berikut ini. Literatur yang kedua ini diambil dari skripsi dengan judul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Suspensi Asam Mefenamat dengan kombinasi Suspending Agent PGA dan NaCMC. Berikut ini merupakan tabel formula dari literatur ini. Literatur ini berisi mengenai perbandingan penggunaan suspending agent dengan 4 formula yang berbeda pada konsentrasi jumlah suspending agent-nya. Dari 4 formula tersebut, suspensi yang paling stabil berasal dari formulasi yang ketiga. Maka, suspending agent yang ditambahkan berasal dari formula yang ketiga, yaitu PGA sebanyak 8,5%, NaCMC sebanyak 0,75%, serta dari literatur ini saya juga menambahkan perasa yaitu strawberry flavor sebanyak 3 tetes, untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari zat aktif. Kemudian, didapat hasil reformulasi sebagai berikut. Erythromycin sebanyak 2.400 mg, PGA sebanyak 8,5%, NaCMC sebanyak 0,75%, asam sitrat sebanyak 1.000 mg, natrium benzoat sebanyak 100 mg, natrium hidroksida sebanyak 1.400 mg, strawberry flavor secukupnya, sirup simplex sebanyak 1.300 mg, dan juga aquades sampai 60 ml.
Bahan yang pertama yaitu ada eritromisin. Eritromisin digunakan sebagai zat aktif, karena eritromisin dan doksisiklin merupakan bahan sediaan yang sama-sama tidak larut dalam air. Bahan yang kedua yaitu suspending agent, digunakan kombinasi PGA dan NaCMC, karena akan menghasilkan sediaan suspensi yang lebih stabil. Bahan yang ketiga adalah natrium benzoat sebagai pengawet, untuk menghambat pertumbuhan kapang dan kamir. Bahan yang keempat adalah asam sitrat sebagai acidifier. Acidifier berfungsi sebagai pengatur pH dan dapat meningkatkan kelarutan. Asam sitrat sangat mudah larut dalam air, rasanya asam dan juga tidak berbau, serta tidak berwarna. Bahan yang kelima adalah natrium hidroksida sebagai pembasah. Natrium hidroksida digunakan untuk membasah sediaan suspensi agar menjadi basah dan sesuai dengan syarat uji pH suspensi, yaitu antara 5-7. Bahan yang keenam adalah strawberry flavor sebagai perasa. Bahan ini digunakan untuk memperbaiki rasa dari sediaan yang dihasilkan. Ambil secukupnya saja. Bahan yang ketujuh yaitu sirup simplex yang digunakan sebagai korigen untuk memperbaiki warna, rasa, dan bau dari sediaan suspensi. Yang terakhir adalah aquades. Aquades digunakan sebagai zat pendispersi atau fase eksternal dari sediaan.